Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Ahmad Zahir, mahasiswa psikologi Universitas 45 Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan berusaha untuk menerangkan terkait gejala paranoid dan cara mengatasinya. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan paranoid. Paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut berlebihan. Orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Penyebab gangguan kepribadian paranoid sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang diketahui dapat membuat seseorang lebih berisiko untuk menjadi paranoid, yaitu trauma psikologis, misalnya menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan fisik. Berikutnya, gangguan mental tertentu, misalnya gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan skizofrenia. Berikutnya lagi, stres berat atau tekanan batin. Selanjutnya adalah gangguan pada otak, misalnya karena demensia, epilepsi, stroke, dan penyakit Parkinson. Terus ada juga insomnia berat. Dan yang terakhir, konsumsi minuman beralkohol atau penggunaan narkoba dalam jangka panjang. Mengenali ciri-ciri orang yang paranoid. Gejala khas kepribadian paranoid adalah sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain. Orang yang memiliki pikiran paranoid cenderung akan berpikir bahwa orang lain memiliki niat jahat terhadap mereka. Hal ini membuat penderita gangguan paranoid seringkali bersikap independen dalam segala hal. Mereka menekankan bahwa dirinya harus bisa bekerja secara mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Selain itu, orang yang memiliki pikiran paranoid juga cenderung perfeksionis terhadap berbagai hal. Selain itu, orang yang memiliki gejala paranoid biasanya akan menunjukkan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, selalu curiga bahwa orang lain memiliki motif tersembunyi atau ingin menyakitinya. Yang kedua, sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, sangat sensitif ketika mendapat kritikan. Yang keempat, sulit untuk memahami masalah mereka sendiri. Yang kelima, mudah terpisah atau terisolasi secara sosial. Yang keenam, ragu terhadap kesetiaan orang lain. Dan yang ketujuh, cepat marah dan cenderung bersifat memusuhi orang lain. Yang terakhir, keras kepala, argumentatif, dan selalu menganggap bahwa dirinya benar. Beberapa ciri kepribadian paranoid tersebut terkadang menyerupai ciri gangguan mental lainnya, seperti gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder dan skizofrenia. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah seseorang memang memiliki gangguan kepribadian paranoid dan mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya, perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Cara mendiagnosis dan menangani kondisi paranoid. Gangguan kepribadian atau pola pikir paranoid bisa didiagnosis dan dievaluasi oleh seorang psikolog atau psikiater dengan melakukan pemeriksaan psikologis melalui wawancara dan tes psikologis. Jika seseorang sudah dipastikan mengalami gangguan kepribadian paranoid, psikiater atau psikolog mungkin akan melakukan beberapa langkah penanganan sebagai berikut. Yang pertama, penanganan psikoterapi. Terapi gangguan kepribadian paranoid biasanya melibatkan psikoterapi jangka panjang. Jenis terapi ini akan membantu penderita paranoid berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi ini juga bisa bertujuan untuk mengurangi perasaan paranoid pada dirinya sendiri. Dengan demikian, para penderita gejala paranoid diharapkan bisa lebih terbuka dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang sekitar. Dan yang kedua, pemberian obat-obatan. Pada kasus tertentu, kondisi paranoid mungkin akan perlu ditangani dengan obat-obatan. Hal ini umumnya dilakukan pada kasus gangguan paranoid yang disertai gejala lain seperti gangguan cemas,
gejala depresi, atau gangguan perilaku, misalnya ketergantungan narkoba atau menyakiti diri sendiri. Hingga saat ini, gangguan kepribadian paranoid belum bisa disembuhkan, namun beberapa langkah penanganan di atas bisa dilakukan untuk mengurangi keparahan gejala dan membantu penderita paranoid untuk bersosialisasi dan mengubah pola pikirnya agar menjadi lebih baik. Tak hanya dengan penanganan dari psikolog atau psikiater, dukungan dari orang-orang di sekitar penderita juga berperan besar dalam membantu penderita yang memiliki pikiran paranoid untuk mengalami perbaikan gejala. Jika Anda merasa sering mengalami gejala paranoid atau memiliki kerabat yang menunjukkan ciri-ciri kepribadian paranoid, sebaiknya periksakan kondisi tersebut ke psikolog atau psikiater agar gejala paranoid dapat segera dievaluasi dan ditangani dengan tepat. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan apabila ada kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.